Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan melanjutkan pembahasan tentang Ayo Kita Berlatih 7.1 tentang sudut dan garis. Ya. Kita lanjut, yang kemarin sudah dari nomor 1 sampai nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sini soalnya Katri bacakan. Ini saya sudah persiapkan gambar ya. Sini saya bacakan dulu. Gambarlah 5 segi 4 ABCD titik T. Nah, ini saya sudah gambarkan ya seperti itu. Nah, pertanyaan adalah sebutkan semua ruas garis yang saling sejajar. Yang B, sebutkan semua ruas garis yang saling berpotongan. Yang C, adakah dua garis yang saling tegak lurus? Jelaskan. Dan D, adakah dua garis yang saling bersilangan? Jelaskan. Oke, yang A sekarang. Untuk yang A, sebutkan semua ruas garis yang saling sejajar. Nah, kalau yang saling sejajar itu yang tidak memiliki titik potong ya. Jadi di sini ada garis AB akan sejajar dengan garis CD. Nah, kemudian garis AD akan sejajar dengan garis BC. Nah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada lagi nggak yang sejajar? Kira-kira seperti itu? Tidak ada ya. Hanya AB dengan CD dan BC dengan AD. Oke. Selanjutnya yang B, sebutkan semua ruas garis yang saling berpotongan. Kalau yang berpotongan itu banyak sekali ya. Di sini saya sebutkan misalkan AB dengan AD. Nah, ini nanti titik potongnya di A ya. Tuh. Nanti bisa juga AB dengan BC misalnya. Nah, titik potongnya di B. Atau bisa AT dengan ini AT dengan AB. Nah, ini kan titik potongnya juga di A. Jadi banyak ya adik-adik ya. Misalkan lagi DT dengan DC atau DT dengan AD. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, adik-adik bisa temukan yang punya titik potongnya. TC dengan BC. Nah, ini ada titik potong. Oke, ini saya contohkan 3 aja ya. Selanjutnya yang C, adakah dua garis yang saling tegak lurus? Kalau diperhatikan di sini yang saling tegak lurus itu yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena ini berbentuk misalnya persegi panjang, nah titik-titik sudut yang C, B, dan D ini akan membentuk sebuah siku-siku pastinya. Nah, sehingga garis yang tegak lurus adalah AB dengan AD misal. AB dengan AD. Nah, ini tegak lurus di A. Bisa juga AB dengan BC. Nah, itu bisa juga nanti BC dengan CD. Bisa juga AD dengan BC, bisa ya. AD dengan AB bisa ya, seperti itu. AB dengan AD. Nah, itu ya. Jadi tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke, itu yang C. Selanjutnya yang D, adakah dua garis yang saling bersilangan? Yang saling bersilangan itu berarti dia tidak berpotongan, tidak ada titik potong, tapi terlihat bersilangan. Contoh misal, ini yang dia berarti ya, BT akan bersilangan dengan DC. Nah, di sini BT ini terletak di bidang ABT, jadi dia bidangnya beda ya. DC bidang DCT, sehingga BT ini akan bersilangan dengan DC. Terlihatnya berpotongan tapi tidak dalam satu bidang sehingga saling bersilangan. Jadi kalau tidak dalam satu bidang, tidak ada titik potong, berarti namanya bersilangan. Walaupun terlihat sepertinya BT ini berpotongan di sini, tapi bukannya, ini bersilangan. Karena tidak dalam satu bidang seperti itu. Nah, misal contoh BT bersilangan DC.
atau bisa juga misalkan AT dengan bersilangan dengan DC. Banyak lagi ya, tinggal cari. Nah, ini contohnya saya buat seperti ini. Atau lengkapnya bisa adik-adik ketahui di blog yang ada di deskripsi video nih. Nah, linknya ada. Oke, kita lanjut pembahasannya ke soal nomor 10. Ini saya hapus dulu. Oke, sorry agak lama. Oke. Oke, sambil saya bacakan buat nomor 10 itu nanti ada memperhatikan gambar ya. Jadi ada gambar beberapa garis, ruas garis. Nah, nanti saya tampilkan gambarnya. Oke, nah, saya hapus dulu. Oke. Ya, gambarnya seperti ini. Ini gambar dari nomor 10. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Sebutkanlah garis-garis yang sejajar. Yang D, sebutkanlah garis-garis yang berpotongan. Kalau diperhatikan dari gambar, maka yang dua garis yang saling sejajar, kalau diperhatikan yang itu Q dengan S. Oke, itu sejajar ya, sini ya, Q dengan S. Oke, Q dengan S. Kemudian ada lagi P dengan kira-kira apa? P dengan M ya. P dengan M itu sejajar ya nih. Ini sejajar dengan ini ya. Tidak ada titik potongnya, kalau diperpanjang tidak ada titik potongnya. Nah, itu dia sejajar. Q dengan S, P dengan M. Selanjutnya sebutkan garis-garis yang berpotongan. Berpotongan ini banyak sekali ya. Bisa P berpotongan dengan Q, terus P berpotongan dengan R, P dengan S, terus misal N juga nih, di sini N bisa berpotongan dengan Q gitu ya. Nah, lengkapnya bisa adik-adik lihat di blog ya. Nah, ini contohnya aja seperti itu, karena di sini di video ini saya menjelaskan atau pembahasannya. Untuk selengkapnya bisa dilihat di blog kalau mau dilihat. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk nomor 11 ya. Untuk nomor 11 ini ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ya. Jadi ini gambarnya. Tulislah semua pasangan garis yang saling sejajar. Nah, tadi dikatakan kalau saling sejajar itu tidak memiliki titik potong ya. Nah, kalau kita perhatikan ada garis AD, ini akan sejajar dengan BE atau dengan CF. Jadi BE dengan CF bisa, AD dengan BE bisa ya. Jadi sejajar dia. Tidak ada antara AD, BE dan CF, tidak ada titik potongnya. Oke, seperti itu. Terus bisa juga AB dengan DE. Nah, AB dengan DE. AB dengan DE ini tidak ada perpotongannya. Terus bisa juga BC dengan FE ya. BC dengan FE. BC dengan FE ini tidak ada potongnya. Ya, sejajar terus. Terus AC dengan DF. Nah, jadi yang sejajar adalah seperti itu. Jadi AD sejajar dengan BE, sejajar dengan CF.
Jadi 3 garis itu sejajar, terus AB sejajar dengan DE, kemudian BC bisa dengan C, BC dengan FE, BC dengan FE bisa, AC dengan DF bisa. Satu lagi bisa AD, di sini udah ya. AD dengan BE bisa ya, atau BE dengan CF bisa. Oke. Selengkapnya bisa kalian lihat di blog ya. Oke. Selanjutnya kita bahas buat nomor 12. Saya hapus dulu ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Untuk nomor 12 ini perhatikan gambar. Nah, ini perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Gambar segitiga ABC di atas terdiri dari 4 buah segitiga ya, 4 buah segitiga, 1 2 3 4. Oke. 2 3 4. Yang kecil ya. Yang sama dan sebangun. Tentukan ruas garis yang sejajar dengan yang pertama AB. Kalau diperhatikan sejajar dengan AB, berarti yang sejajar itu adalah DF. Oke. Yang sejajar adalah AB itu dengan DF. DF itu akan sejajar. Kemudian kalau DF, kalau diperhatikan berarti ya sejajar dengan AB ya. Di sini pertanyaan AB, DF dan DE. Yang C DE. Kalau DE berarti sejajar dengan BC bisa atau BF bisa. BF bisa ya, C bisa. Kemudian ini tadi DF itu bisa aja dia AE bisa ya. AE bisa sejajar atau BE juga bisa sejajar. Jadi tidak ada titik potongnya kalau yang sejajar itu seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, itu pembahasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Oke, secara lengkapnya bisa dilihat di jawabannya di blog ya. Ada di linknya, ada di deskripsi. Oke, di sini saya hanya menjelaskan atau penjelasannya tidak secara utuh untuk ditulis, tapi saya jelaskan seperti itu. Oke, buat soal nomor 13, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Nah, ini gambarnya. Diketahui titik P berada di tengah-tengah AB. Nah, itu garis AB, kemudian ada titik P. Kemudian titik Q di tengah BC. Nah, ini Q ada di ruas garis BC. Hitunglah atau hubungkan titik H dengan titik R, H dengan R, H dari titik ini ya, H ke R, R-nya itu ada di perpanjang, atau jika HR diperpanjang maka apakah akan memotong perpanjangan FB yang situ ya. Apakah berpotongan? Jelaskan dan tunjukkan. Nah, kalau diperhatikan HR itu dia akan menembus bidang ABCD ya kan. Terus garis BF itu nanti kalau diperpanjang lagi ke bawah itu, maka akan ketemu misalkan bidang BDHF. Jadi BDHF itu si HR-nya itu ada di bidang BDHF dan BF pun ada di bidang BDHF
sehingga nanti kalau diperpanjang akan ketemu titik potong. Jadi kalau dalam satu bidang, jadi si HR dan BF itu ada di bidang BDHF ya. Jadi kalau diperpanjang itu akan ketemu titik potong. Jadi syaratnya kalau ada titik potong itu seandainya dia tidak sejajar dalam satu bidang, berarti ada titik potongnya. Jadi si HR dan BF kemungkinan ada titik potong. Jadi HR dan BF akan berpotongan karena dia ada di dalam satu bidang, Oke, seperti itu. Jadi syaratnya adalah dalam satu bidang sehingga terbentuklah titik potong. Nanti kalau diperpanjang, nah ini saya hilangkan dulu. Misalkan ini HR, kemudian kan ini tadi ada garis, harusnya gitu, misalnya itu BF, FB, ini diteruskan ke sana, ntar ini terus itu nanti ketemu dalam di luar bidang ya, di luar bidang ABCD bawahnya gitu misalnya. Nah, nanti akan ketemu titik potongnya. Oke, seperti itu. Ya, jadi syaratnya dia akan berpotongan, pasti akan berpotongan karena dalam satu bidang. Jadi si HR dan DBF ini ada di bidang BDHF. Oke, seperti itu. Jadi itu jawaban buat nomor 13. Oke, selanjutnya kita nomor 14. Ini soal nomor 14 ini adalah soal yang terakhir di Ayo Kita Berlatih 7.1 tentang sudut dan garis. Ini materi kelas 7 ya. Oke, terus dulu ya. Oke, saya bacakan lagi. Perhatikan gambar 5 segi 4 ABCD titik T berikut. Nah, itu gambarnya seperti ini. Oke, tentukan pasangan garis yang sejajar. Yang B pasangan garis yang berpotongan, yang D garis-garis horizontal, dan E garis vertikal. Oke, yang sejajar dulu ya. AB sejajar dengan CD ya. AB sejajar dengan CD. Kemudian AD bisa. AD sejajar dengan BC. Oke, AD sejajar dengan BC. Jadi tidak ada titik potongnya. Jadi kalau syarat sejajar itu tidak ada memiliki titik potong. Kemudian yang B, sekarang yang garis berpotongan. Garis berpotongan itu misalkan AB dengan banyak ya. AB misalkan dengan AD. Terus BC dengan BC bisa. Terus dengan AT juga bisa. Dengan BT juga bisa. Jadi AB ini akan berpotongan dengan AD, BC, AT, dan BT. Ini masing-masing di titik A misalnya. Terus ada lagi misalkan AD itu dengan tadi bisa AB ya. AB bisa DC juga bisa. AT bisa. BT juga bisa. Nah, itu yang contoh yang berpotongan. Selengkapnya bisa dilihat di blog ya. Oke, sekarang yang C. Buat yang C atau di situ D ya. Garis-garis yang horizontal. Garis-garis yang horizontal itu ya cuma si AB dan CD ya. AB dan CD. Oke, itu horizontal. Terus bagaimana ke yang vertikal? Vertikal itu yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, alasnya misal di situ adalah TO. Tegak lurus terhadap TO ini tegak lurus terhadap bidang ABCD. Jadi TO adalah vertikalnya.
Oke, seperti itu buat pembahasan nomor 14. Jadi sudah selesai untuk pembahasan. Ayo kita berlatih 7.1 tentang sudut dan garis. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, Kece Channel, karena sangat bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa untuk like and share, bagi kepada teman-temannya sehingga menambah ilmu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.